Tips yang pertama dalam manajemen emosi, simak baik-baik ayah bunda. Tips yang pertama adalah berkata baik atau diam. Jadi ketika anak misalkan memancing emosi, maka yang sering terjadi adalah kita mengucapkan kata-kata yang jelek kepada anak. Dasar anak nakal, dasar anak susah diatur, dasar kau anak tak tahu diri, dasar anak kurang ajar. Nah, itu yang sering terjadi. Bahkan disumpah serapah, didoakan sesuatu yang kurang baik. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Tips yang pertama supaya termanajemen emosinya. Ketika dipancing emosi, maka berkata baik atau diam. Kalau ketika dipancing emosi tak mampu berkata baik, maka tipsnya adalah diam sejenak, diam dulu. Ada juga yang ungkapan diam itu adalah emas. Nah, dalam hal ini benar juga. Daripada apa? Daripada sumpah serapah ke anak, daripada nyumpahin yang gak benar ke anak. Dan kebanyakan coba ingat-ingat kembali seminggu kemarin, sebulan kemarin, beberapa tahun yang lalu, ketika dipancing emosi, kira-kira apakah semakin banyak ngomong atau diam? Biasanya semakin banyak ngomong semakin menjadi-jadi, dan itu membuat nusuk kepada orang-orang yang dimarahinya. Nah, kalau mau di manajemen, maka diam dulu sejenak, tenangkan hati terlebih dahulu. Kita juga pernah bahas ketika itu Rasulullah SAW bukan marah tapi menahan amarah. Nanti kalau ada bunda yang berkata, tuh kalau menahan amarah kan menjadi sesak juga. Kalau menahan amarah jadi capek juga. Iya, menjadi sesak, menjadi capek kalau menahan amarahnya itu tidak ikhlas. Kalau menahan amarahnya itu tidak karena Allah. Nah, Rasulullah SAW menahan amarahnya itu karena Allah. Rasulullah SAW menahan amarah itu beliau ikhlas karena Allah yang menyuruhnya. Berkata baik atau diam. Siapa yang mampu menahan amarahnya, menahan nafsunya, maka surga tempatnya. Dan barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka neraka bagiannya. Untuk itu, tips ini coba kita praktekkan. Nanti ujian-ujiannya besok, lusa, atau mungkin beberapa waktu kemudian setelah materi disampaikan, ketika dipancing emosi dan kita kira-kira ketika kita mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, semakin suasana semakin kacau, maka lebih baik diam. Kalau belum bisa berkata baik, jagalah lisanmu, wahai orang tua, ayah, ibu. Jangan pernah engkau memarahi anakmu hanya gara-gara ia mungkin menumpahkan air, atau mungkin ia karena melakukan suatu hal yang salah menurut ayah bunda. Dengarkan ayah bunda, anak ayah bunda itu tidak tahu kalau apa yang dilakukan adalah kesalahan. Karena otaknya belum mempunyai konsep yang seperti ayah bunda yang sudah dewasa. Maka bisa disarankan tips yang pertama, diam atau menjauh sejenak dari anak ayah bunda. Ini salah satu yang cukup ampuh untuk membuat ayah bunda bisa memanajemen emosi, bisa sedikit rileks dan tenang, menyegarkan pikiran kembali dan hati. Terlebih lagi sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar, atau ada juga yang dengan menangis, ya Allah, ini lagi latihan nih supaya nggak marah-marah lagi. Karena dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Apa katanya? Jika kalian marah, diamlah. Jadi daripada sumpah serapah, daripada
apa namanya tuh, mengutuk anak, mencaci maki anak, yang itu anak-anak kita juga gitu ya, lebih baik diamlah. Begitu juga kepada marah kepada suami atau kepada pasangan, maka lebih baik diam. Karena kalau ternyata lebih banyak ngomong, maka semakin keruh suasana. Apalagi biasanya para suami itu nggak suka ketika istrinya marah-marah, cerewet-cerewet, nada-nada tinggi, mencaci maki. Gak betah tuh seorang suami. Begitu pun sebaliknya, seorang istri gak betah kalau suami marah-marah, bentak-bentak, kasar. Dia gak bakal betah. Gitu pun kepada anak. Anak pun gak betah dengar teriakan, dengar cacian, dengar makian dari orang tua kepada anaknya. Untuk itu tips yang pertama apa? Lebih baik diam atau berkata yang baik. Bismillah ayah bunda, mudah-mudahan bisa mengamalkan tips yang pertama ini.